Oke, kita mulai. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva kita tahu sendiri adalah yang gabungan daripada Photoshop atau Corel Draw. Kalau Anda tidak bisa Corel Draw atau Photoshop, Anda bisa menggunakan Canva untuk membuat berbagai macam seperti presentasi atau mungkin namanya brosur, flyer, kartu nama, spanduk, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Caranya pertama kita ketik dulu di Chrome, Google Chrome atau mesin pencari lainnya seperti Firefox dan lain-lain. Tapi saya masuk dari Google Chrome, ketik www.canva.com, lalu kita temukan bentuknya seperti ini, situs webnya. Lalu kita mau login kalau kita sudah punya akun, kalau belum kita mencoba sign up. Kita sign up boleh masuk melalui Google, Facebook atau Apple ya, atau continue with the email. Kita pilih continue with the email ya, silakan. Kita atau mungkin bisa kembali kita menggunakan Google aja langsung biar cepat. Oke, kita pilih, kebetulan saya memakai akun anak saya masuk melalui Stefani, Jevanya Pasar Ibu ya, saya masuk ke Canva. Maka akan muncul tampilan berikutnya adalah dashboard daripada Canva itu sendiri. Ya, home-nya. Ini dia tampilannya. Lalu ditanyakan di sini, what will you be using Canva for? Kamu menggunakan Canva untuk apa gitu? Apakah untuk small business atau bisnis kecil, atau sebagai perusahaan besar, large company, atau mungkin lembaga nirlaba atau non-profit ya, atau mungkin pelajar atau personal atau guru ya, teacher ya. Kita masuk dari teacher misalnya. Coba. Lalu di sini ada kalau kita masuk dari sekolah, kita bisa mengklaim Canva itu untuk ya yang free untuk education ya, tapi mungkin kita buat remind me later lah ya, atau mungkin kita bisa skip lah. Di sini ada juga dia mengundang who's on your team, siapa yang jadi tim kamu ya. Kita akan bisa mengundang mereka melalui invite link, atau kita mengisi email address mereka satu persatu, berapa orang yang masuk ke dalam tim. Tapi kalau kita nggak perlu, kita abaikan saja, kita skip. Ya, dikatakan di sini kita mau subscribe, silakan. Kalau nggak mau ya not now, tidak sekarang ya. Kita lanjut. Nah, inilah dia tampilan home daripada canva.com ya. Canva ini sekarang sangat populer dalam ya mungkin 2 tahun terakhir ya. Kemdikbud juga menggunakan ini. Coba kita lihat di sini sudah muncul foto profil kita. Lalu ini ada fitur-fiturnya. Ini ada home. Ini home-nya yang depan kita ini sekarang. Lalu ada template. Nah, template ini disediakan ada dalam bentuk sosial media, personal, bisnis, marketing, education, trending. Begitu turunannya. Seperti contoh di bisnis ada presentation ya, di education ada kelas schedule, di marketing ada pembuatan flyer, poster atau mungkin brosur ya. Kemudian yang lain-lain di personal ada undangan atau kartu nama, atau di sosial media kita bisa buat Instagram stories, Facebook post ya, cover dan seterusnya. Nah, lalu di template tadi sekarang di fitur-nya fitur ini ada foto, ada icon, ada print product, ada aplikasi apps ya, explore, ada download. Kita terserah mau ngambil kemana. Coba learn, ada kursusnya, ada tutorial, juga ada blog mereka. Lalu pricing, ada yang free, kita pada kondisi free nih sekarang ya. Ada pada di posisi yang free ya, free. Lalu ada yang pro berbayar sekitar $100, enterprise untuk perusahaan besar, ini education untuk sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Lalu ada lembaga nirlaba non-profit. Inilah kira-kira. Jadi kalau kita mau pertama sekali menggunakan Canva, untuk apa? What will you design? Apa yang akan kamu desain? Apa yang mau kamu buat gitu? Ya, ini tadi kita lihat juga di
kiri ada yang namanya home, project, your project, share with you, ada trash atau sampah ya, ada membuat tim, ada brand kit, ada content planner. Cuma di sini ada dikasih tanda mahkota, artinya itu kalau tanda mahkota ini itu dia itu berbayar atau pro. Jadi kita mulai saja. Kita kalau mau lihat ini di titik 3 pojok kiri atas, kita boleh tekan dulu di situ untuk menghilangkan yang tadi. Tapi kalau kita tekan lagi balik, itu dia akan muncul seperti ini. Lalu kita mau membuat desain. Apa yang mau kita buat? Ya, pada umumnya sederhana, kita ambil presentation ya. Kita ambil presentation. Lalu di sini sudah ada model presentasi yang mau dipakai. Apakah presentasi 16:9 atau mungkin presentasi sambil bercakap ya, atau mobile first presentation, atau presentasi 4:3 dan seterusnya, ada brainstorming presentation dan seterusnya, atau game presentation. Tapi kita pilih saja dulu yang di depan, presentation 16:9. Oke, kita klik, dia akan pindah ke jendela baru. Lihat ini, bergeser dia. Tampak kelihatan. Nah, ya, ini belum ada judulnya. Kalau mau di tour silakan, tapi kalau kita mau skip silakan skip ya. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilannya, saudara-saudara sekalian. Ada untitled presentation. Jadi kita mau buat apa nih? Presentasinya tentang apa ya? Presentasi persamaan kuadrat. Akan muncul seperti ini. Persamaan kuadrat, nanti mungkin subheading atau subtopiknya apa misalnya. Bisa kita buat di sini, bisa kita geser-geser ini Bapak Ibu, kita drag. Mungkin kita akan buat di sini menjadi persamaan kuadrat adalah gitu ya. Persamaan kuadrat adalah ya, kita searching, lalu kita cari apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Mungkin di sini, ini boleh kita copy. Nah, ini mungkin kita ambil, kita copas ya, kita ambil ini, atau mungkin mana yang lebih cocok lagi, mungkin yang ini kita ambil, kita buka, scroll ke bawah, kita tarik. Ini dia, kita mau ngambil ini sekalian gitu. Kita Ctrl C, lalu kita masuk ke tadi ya, ke template tadi nih, masuk kembali. Kita boleh Ctrl A semua, Ctrl V ya. Sudah jadi, kita boleh mengklik mengatur penempatannya ya, dengan mengatur ini tadi tampilannya, ada batas-batas itu. Lalu kita buat rata ke sebelah kiri ya, rata kiri seperti ini ya. Boleh ditebalkan mungkin seperti ini ya. Oke, sini sudah. Mungkin kalau mau bagus tadi backgroundnya boleh digantilah dengan yang tadi, mungkin seperti ini, serah. Lalu kalau kita mau nambah slide berikutnya, kita boleh membuat yang baru, mungkin slide-nya seperti ini. Lalu kita pilih dari persamaan kuadrat tadi, dari internet tadi kita ambil lagi sambungannya apa. Jadi sistemnya copas gitu, bentuk grafik ya. Mungkin kita bicara akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, ini bisa kita copas langsung sampai di, untuk katakan untuk satu slide ya, satu slide sampai di sini ya. Nah, kita kopikan ke presentasi kita tadi. Boleh dengan menggunakan teks ya, teksnya kita buat misalnya add subheading ini, lalu kita pastikan ya, dia sudah jadi. Kita angkat ke atas, lalu kita Ctrl A, kita buat rata kiri, atau mungkin rata semua kiri kanan gitu, seperti ini. Kita atur, kita kasih ini judulnya, kita tebelin bold, lalu di bawahnya ada juga ini macam-macam, kita kasih bold ya. Kira-kira begini. Kalau mau dirapat, dibentuk lagi lebih bagus, silakan. Ini backgroundnya mungkin mau dikasih warna, jangan polos seperti ini kayak tadi, silakan.
Ya tinggal membuat seperti ini. Misalnya kita mau buat warna biru gitu, silakan. Atau mungkin mau menambahkan elemen, misalnya elemennya apa ya? Gambar ini kita tuliskan, atau mungkin gambar kucing atau apa? Tak kucing ya, kucing, search for kucingnya. Kucing tidak ada, mungkin karena pakai bahasa Inggris. Oh ya ada, kebetulan ini ada. Untuk menambah, mempercantik ya, mungkin boleh. Ini pro, jadi kita nggak bisa pakai. Boleh kita pakai yang tidak ada logo pro. Mana yang tidak ada logo pro nih? Semuanya berbayar ya. Wow, ini boleh mungkin. Iya, menambah, mempermanis tampilannya. Ini boleh kita atur seperti biasa, sangat sederhana. Ukuran ini bisa diperkecil di sini, ukuran huruf. Kalau kita tekan tanda minus, dia akan berkurang. Pertama kita blok dulu mana yang mau dikecilkan hurufnya. Di sini misalnya nih 52 posisinya, kita mau kurangin menjadi berapa gitu, 50, 45. Nah, yang atas juga misalnya dari yang sebelumnya 52 bisa mau kita kecilkan, seranakan. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu boleh nambah slide berikutnya. Jadi kita mau lihat lagi fungsi-fungsi ya. Contohnya kita masuk lagi, balik lagi ke tadi persamaan kuadrat. Kita mau nyari ini ya, akar real ini seperti ini. Kita ambil, kita copas, kita pindahkan ke sini dengan terlebih dahulu mengetik teks ya, teks subheading mungkin. Lalu kita paste di sini, paste di sini ya. Kita paste, kita paste, ya kita naikkan ke atas. Kita boleh mengatur seperti tadi. Kita boleh kasih ininya supaya ke kiri, lalu ininya supaya ke tengah semua. Dia ke pinggir kiri, boleh. Lalu hurufnya boleh dikecilin. Ini fungsi-fungsi. Lalu ini boleh dirapikan biar dia ke tengah. Ini juga dirapatin kemari, sehingga kesannya bisa tampilannya lebih bagus. Latar belakang boleh kita ganti, misalnya warnanya mau ke kuning atau gimana gitu, biar kelihatan lebih cas, lebih terang. Ya, lalu Bapak Ibu mungkin mau tahu fungsi-fungsi yang lain ya. Di sini ada, kalau kita klik di luar nanti ada tampilan di sini. Ini titik 3 untuk seperti biasa fungsi-fungsi di Word ini. Lalu mengganti huruf, kalau mau diganti ini bebas Bapak Ibu mau kasih huruf apa, arimu. Seperti ini dia tampilannya Bapak Ibu. Ya, kemudian ini tadi fungsinya adalah untuk line spacing ini. Nampak kan, makin kecil, makin besar ini line spacing. Kita ambil yang normal. Lalu kalau letter ini ke kiri dan ke kanan dia makin rapat, makin longgar. Ya, ini fungsi daripada ini tadi ya, fiturnya sini. Lalu efek tadi udah tahu, efek ini gambarnya ada yang seperti ini jadinya. Lalu ada yang seperti ini kalau mau echo seperti ini boleh di set, ini boleh boleh diperhalus. Lalu titik 3 ini penempatan, ini ada position untuk membuat dia di tengah-tengah, center, middle, pas di tengah-tengah. Ya, hurufnya boleh diapain. Ya, ini fungsi-fungsi semua Bapak Ibu. Ini untuk underline. Ya, dimana mau kita underline, misalnya seperti ini, kita kasih underline. Jadi apa tadi di sini yang ada huruf U underline ini. Jadi dia tergaris bawahi ya. Oke. Kira-kira begitu fungsi-fungsi ini. Kalau Bapak Ibu nanti gunakan lebih bisa. Ini untuk melingkan, menautkan. Ini untuk tampilan untuk transparansi. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita ganti ini background dengan ini, backgroundnya kita ganti misalnya dengan seperti ini. Kita mau membuat dia lebih transparan, itu backgroundnya bisa diperhalus, dia makin hilang atau makin keras.
Ya, itu gunanya tanda seperti tadi. Oke, kemudian kita lihat dari pertama tadi Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3, ya. Atau bisa diedit. Kelebihan di Canva ini dia bisa menyimpan otomatis. Bapak Ibu tidak usah takut kehilangan file, ya. Tidak usah takut kehilangan file. Ya. Bebas ya. Ini ala bisa karena biasa Bapak Ibu nanti menggunakannya. Saya kira itu yang perlu kalau kita mau buatnya menjadi suatu animasi. Kita boleh mengubah ini, misalnya durasinya untuk 3 apa tadi kita gunakan itu 30 detik. Lalu kita animate. Nah, tampilannya mau kemana? Dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau begini ya silakan, atau mungkin nyamping. Ini banyak model-modelnya. Ketika presentasi nanti kita buat ya. Ada yang model seperti ini. Nah ini, atau begini ya. Tapi lihat aja ini misalnya tombol. Jadi nanti ketika kita jalankan dia akan menjadi, kita lihat dulu present, tipenya standar. Coba kita lihat presentasinya seperti ini. Iya. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami bagikan tentang fungsi penggunaan Canva, aplikasi Canva yang dari Australia. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tadi ada sedikit fungsi yang belum saya jelaskan. Mungkin kalau kita taruh tadi gambar ini di sini, gambar ini kalau kita bisa atur flip ya. Flip maksudnya itu ada flip horizontal, ada vertikal. Ini kita bisa balikkan. Nah, ini kalau misalnya yang kita flipkan dia bisa berputar. Gambar ininya yang berputar ya, atau mungkin kita balik lagi, flip vertikal, apa yang kelihatan ya kebalik gitu. Jadi kalau ini mau kita balikin ya, kita flip lagi vertikal, lalu kita flip lagi horizontal, kembali ke semula. Ini penggunaan flip ya. Jadi ada bantuan, kadang-kadang perlu kita bantuan yang namanya remove.bg ya. Kalau kita ketik di sini remove.bg. Contohnya kita mau mengambil apa ya, gambar yang ada latar belakangnya. Kita ambil gambar, misalnya gambar grafik ya. Gambar grafik ya. Contohnya misalnya seperti ini. Kita save image. Kita buat gambar grafik ya, GG aja. Kita simpan di download, lalu kita mau menghilangkan latar belakang, itu kita bisa pakai remove.bg. Lalu kita upload image tadi. Kita lihat di quick access ya untuk melihat tampilan tadi. Oke, lalu kita open. Tampilannya standarnya seperti ini. Setelah kita hilangkan dengan remove.bg, kita memperoleh hasil seperti ini. Kita bisa download. Dan kita bisa lihat ya hasilnya di download. Kita lihat di quick access ya, kita lihat ini udah ada dia. Maaf, kita lihat di sini ada posisinya di mana. Kita lihat dulu, show in folder, ada di sini. Lalu ini kita ambil, kita copy ya, kita pastekan ke presentasi kita tadi. Contohnya kita membuat seperti ini gitu. Ctrl V ya, Ctrl V, ini bisa muncul Bapak Ibu grafiknya. Boleh kita geser kemana gitu. Kita drag mana dia mau dibuat. Ini untuk mata pelajaran matematika. Untuk pelajaran lain ya bisa ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada background. Tapi kalau kita misalnya tadi download tanpa meremove ya,
Misalnya GG tadi kita ambil, terus tadi gambar ini langsung kita copy. Efeknya adalah seperti ini Bapak Ibu, kita lihat. Dia ada background yang terikut gitu. Bedakan dengan yang di sebelah ya. Di sebelah kita backgroundnya sudah tidak ada. Itulah penggunaan Remove.bg untuk membantu menghapus latar belakang. Kalau di sini kita belum bisa. Background remover ini berbayar, tandanya ini untuk yang ini ya, untuk yang free gitu. Jadi saya kira itu tadi, saya ulangi kembali fitur-fitur ini. Kalau home itu tampilan awal daripada dashboardnya Canva. Lalu ini ada template, kita mau buat apa, sosial media, personal, bisnis, marketing, education, atau trending, turunannya ya, mau buat flyer, mau buat presentasi seperti yang kita buat tadi. Nah, lalu ada macam-macam di sini. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang sudah kita kerjakan, kita kembali pada yang sudah kita kerjakan, kita close aja ini misalnya. Kita tutup. Kerjaan kita tadi kan sudah selesai ya. Kita tidak usah takut kehilangan. Kita boleh, misalnya katakanlah kita refresh ini, maka dia akan muncul your project kan ya tadi. Nah, ini projectmu yang tadi ya, tidak akan hilang. Dia setiap kita buka, dia akan muncul di lembaran baru. Dia automatically tersimpan Bapak Ibu. Saya kira itu dulu untuk tutorial kali ini, bagaimana menggunakan Canva. Ini seperti kata pepatah, ala bisa karena biasa Bapak Ibu. Saya kira itu dulu. Terima kasih, salam sehat, selamat mencoba.